Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pirsua07 channel yang membahas seputar info pendidikan yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas berkenaan dengan pendidikan profesi guru tahun 2022 mengenai jadwal pretest, syarat, dan tahapan seleksi PPG tahun 2022. Ayo persiapkan diri teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini kepada teman-teman yang lainnya yang sekiranya sudah tidak sabar untuk mengikuti tahapan seleksi PPG tahun 2022. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman, berkenaan dengan mengikuti seleksi P3K, teman-teman tentunya harus mengetahui terlebih dahulu persyaratan untuk mengikuti PPG tersebut ya teman-teman. Jadi persyaratan untuk mengikuti PPG tahun 2022 itu hampir sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya, di mana calon mahasiswa program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, saya ijazahnya S2. Nah, jadi teman-teman tidak perlu memikirkan berkenaan ijazah S2 karena syaratnya itu sudah jelas S1 minimal ya teman-teman. Jadi S2 itu eh, jadi gunakan saja ijazah S1-nya ya teman-teman. Baik, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Artinya guru yang diangkat 2016 belum masuk kategori ini ya teman-teman. Kemudian dalam PPG atau guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini artinya pendidikan itu sekolah negeri, sekolah swasta maupun atau yayasan maupun PKBM ya teman-teman atau program paket ini kalau yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lebih akrab di telinga kita ini terdaftar di Dapodik ya teman-teman. Kemudian memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau yang akrab di telinga kita itu NUPTK ya teman-teman. Baik, selanjutnya cara pendaftaran PPG 2022. Nah, pendaftaran calon mahasiswa program PPG dalam jabatan dilakukan dengan cara 1. Calon mahasiswa program PPG dalam jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Akrab di telinga kita ini SIM PKB. Saya yakin teman-teman yang sudah mengajar dan masuk Dapodik itu memiliki semua SIM PKB ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus mengunggah dokumen administrasi yang meliputi ijazah akademik dan surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan. Ini SK ya teman-teman, SK pengangkatan. Bagi guru PNS berarti SK CPNS, SK pertamanya, kemudian SK 2 tahun terakhir atau SK pangkat 2 tahun terakhir. Nah, bagi guru yayasan berarti SK pengangkatan dari yayasan dan SK 2 tahun terakhir, serta SK pembagian tugas. Kemudian bagi guru honor yang di sekolah negeri itu mengunggah SK pengangkatan pertama dan minimal memiliki SK dinas. Ya, teman-teman. Baik, selanjutnya jadwal pendaftaran dan pretest PPG 2022. Nah, adapun jadwal pretest itu ya teman-teman berkisar di bulan Maret sampai dengan April di 2020 nanti. Kemudian pengumuman hasil pretest itu akan diumumkan pada bulan Mei dan selanjutnya pelaksanaan PPG 2022 itu akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli. Nah, teman-teman nantinya setelah mendapat pengumuman pretest lulus nih misalnya, tetapi kenapa tidak dipanggil pada tahapan pertama di PPG 2022? Jadi PPG 2022 ini sama dengan 2020 dengan 2021 bahwa PPG ini dilaksanakan tidak serentak tetapi melalui beberapa tahap. Jadi mungkin teman-teman tidak masuk di tahap pertama, tapi mungkin masuk di tahap kedua, ketiga, dan keempat. Nah, seterusnya ya teman-teman. Jadi itu kalau saran saya yang penting lulus pretest dulu, nanti tinggal menunggu panggilan untuk mengikuti
PPG di 2022 ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya proses seleksi PPG 2022. Jadi dalam seleksi penerimaan mahasiswa program PPG tahun 2022 itu meliputi 3 tahapan ya teman-teman. Jadi tahapan yang pertama itu seleksi administrasi tahap 1, kemudian seleksi kemampuan akademik, dan yang ketiga seleksi administrasi tahap 2. Jadi seleksi administrasinya ada 2 ya teman-teman. Baik, seleksi administrasi tahap 1 itu meliputi Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Jadi seleksi administrasi ini apabila teman-teman sudah mengikuti ini ya teman-teman, sudah mendaftar di SIMPKB tadi. Kemudian dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi sebagai maksud dalam huruf A, Direktur Jenderal dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP. Yang ketiga, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Direktur Jenderal menetapkan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi tahap 1 untuk mengikuti seleksi kemampuan akademik atau pretest ya teman-teman. Jadi teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi tahap 1 dulu atau seleksi berkas berkenaan dengan SK pembagian tugas, SK pengangkatan, itu ya teman-teman. Kemudian setelah lulus administrasi tahap 1, teman-teman akan mengikuti seleksi kemampuan akademik atau yang sering disebut dengan pretest PPG. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke selanjutnya, teman-teman jangan lupa di-subscribe, di komen, share ya teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Baik teman-teman, selanjutnya. Nah, seleksi kemampuan akademik. Seleksi kemampuan akademik ini atau pretest itu dilakukan dengan tahapan Direktur Jenderal dibantu tim verifikasi dan validasi dari LPMP melaksanakan seleksi kemampuan akademik atau pretest. Setelah itu, seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dengan huruf A atau pretest tersebut itu meliputi ya teman-teman tes materi profesional. Materi profesional di sini materi bidang. Apabila Bapak Ibu guru, misalnya guru SD nih, berarti teman-teman akan diuji atau mendapat tes materi SD atau guru SD, materi yang ada di guru SD ya teman-teman. Apabila teman-teman misalnya guru geografi, berarti teman-teman materi profesionalnya adalah bidang geografi. Kemudian tes materi pedagogik atau pengolahan pendidikan meliputi media pembelajaran, biasanya di sini menentukan SKKD, tujuan pembelajaran, indikator dan lainnya ya teman-teman. Kemudian tes potensi akademik dilaksanakan berbasis komputer. Tuh, dan ada juga wawancaranya ya teman-teman. Wawancara ini biasanya langsung dilaksanakan pada saat pretest, jadi tidak dengan orang tetapi lebih menjawab soal di komputer ya teman-teman. Oke, selanjutnya seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai domisili calon mahasiswa program PPG dalam jabatan. Ini biasanya dilaksanakan di kabupaten ya teman-teman. Bisa juga ke sekolah ke sekolah yang ditunjuk oleh LPMP atau Dinas Pendidikan ya teman-teman berkenaan dengan ini. Baik teman-teman, selanjutnya seleksi administrasi tahap 2. Nah, seleksi administrasi tahap 2 ini dilakukan apabila teman-teman sudah lulus seleksi tahap 1, lulus pretest, maka teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi tahap 2. Nah, dalam seleksi administrasi tahap 2 ini, calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud ayat 3 tadi, menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi sebagai berikut. Istilahnya di sini pemberkasan ya teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir S1 tadi ya teman-teman, yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau dinas pendidikan ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan 2 tahun terakhir dengan ketentuan. Yang pertama, apabila guru berstatus sebagai pegawai negeri sipil
dan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan. Yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu dilegalisir oleh ketua yayasan. Ini apabila guru yayasan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman tentunya harus memiliki surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan. Itu ya teman-teman. Yang keempat, teman-teman menandatangani fakta integritas bahwa dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jadi, ini yang keempat. Yang kelima, surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berijazah, kualifikasi akademik S1 atau D4 dari luar negeri. Itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya, bukti fisik administrasi seperti yang dimaksud tadi itu disampaikan kepada dinas terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kepala dinas pendidikan melakukan verifikasi dan validasi bukti fisik administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Kemudian kepala dinas pendidikan dalam melakukan verifikasi dan validasi dibantu oleh tim verifikasi dan validasi. Kemudian tim verifikasi dan validasi mengunggah hasil verifikasi dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf D melalui aplikasi penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan bukti fisik hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf E kepada LPMP. Selanjutnya, Kepala LPMP melakukan verifikasi dan validasi tahap akhir bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf F. Kemudian, Kepala LPMP menyampaikan hasil verifikasi dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf G kepada Direktur Jenderal. Teman-teman, ingat, pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap 1, seleksi kemampuan akademik, dan seleksi administrasi tahap 2, sebagai dimaksud dengan pasal 10 ayat 1, dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui laman www.ppg.kemendikbud.go.id. Teman-teman perlu diingat bahwa setiap seleksi tahapan P3K ini tidak dipungut biaya berapapun atau sebesar apapun alias gratis. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel kami Pirsua 07. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.